Maka disinilah berlaku apa yang disampaikan oleh Rasulullah, khatibun nasa ala qadri ukulihim. Sampaikanlah, berkhutbahlah tentang kebenaran itu berdasarkan daya tangkap mereka. Abad ke-21 dakwahnya ala abad ke-7, jelas sesuatu yang ditertawakan orang. Maka dari situ saya teringat sebuah makalah bahwasanya al-madah muhimmah wa tariqatu ahammu minal madah. Materi yang kita sampaikan itu penting. Kita bicara tentang akidah, kita bicara tentang tafsir, kita bicara tentang tasawuf, baik semua itu. Siapa yang menolak bahwa itu adalah sebuah kebaikan dan harus disampaikan? Tetapi wat tariqatu ahammu minal madah. Metode itu lebih penting daripada materi itu. Sebab apapun yang namanya materi, tetapi kalau kita tidak piawai di dalam menyampaikannya dengan dakwah dan dengan cara teknik strategi yang baik, juga akan mengalami kegagalan. Kemudian wa tariqatu muhimmah, metode itu bagus, metode itu baik. Kita sebagai seorang guru tahu persis itu. Apa kelebihan metode ceramah, apa kekurangan metode ceramah, apa kelebihan sosiodrama, apa itu kelemahan sosiodrama, apa itu kelebihan resitasi, apa itu kekurangan resitasi. Artinya namanya thariqah, metode itu juga tidak benar, tidak baik secara mutlak, ada kekurangannya. Sehingga kita juga harus memahami wa thariqatu muhimmah. Metode itu penting. Tapi al-mudarris ahammu minat tariqah. Guru itu adalah lebih baik daripada metode. Penyampai kebenaran itu juga harus diperhatikan karena itu juga sangat penting. Sekarang apalagi pembelajaran online, panjenengan bisa merasakan itu. Materinya bagus, metodenya bagus. Apa metodenya? Tugas terus tanpa ada bimbingan seorang guru. Maka di Cina peran itu guru itu sangat mutlak. Al-mudarris ahammu minat tariqah. Sebaik apapun metode yang kita terapkan, tapi kalau guru tidak mempunyai kepiawaian di dalam menerapkan metode itu, gagallah sebuah pembelajaran. Demikian juga kita dalam dakwah. Bagi saya namanya tarbiyah dan dakwah itu bukan sesuatu yang harus dipisahkan. Itu saling berhubungan. Tujuannya sama, untuk menjadikan orang itu baik. Seorang mubalik, seorang guru, seorang pendakwah itu pun juga harus memahami kondisi itu. Dia juga harus menyadari bukan satu-satunya sumber. Maka dari itu kita juga harus memahami bahwa al-mudarris ahammu minat tariqah. Guru itu lebih baik, lebih penting daripada metode itu sendiri. Al-mudarris muhim. Guru itu penting. Siapa yang tidak menerima kenyataan bahwa guru itu penting kehadirannya? Tetapi waruhul mudarris ahammu minal mudarris. Ruh, jiwa, dedikasi dari seorang guru itu lebih penting daripada guru itu sendiri. Demikian juga kalau kita menyampaikan kebenaran, maka sesungguhnya ruh, semangat, spirit, inovasi, dedikasi, pengabdian seorang pendakwah itu pun juga mutlak diperlukan. Sehingga kita juga harus berterima kasihlah kepada para pendakwah-pendakwah terdahulu. Kita juga harus berhutang budi kepada para ulama-ulama terdahulu. Oke, kita punya semangat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang tidak menyetujuinya? Tetapi bukan berarti mengabaikan peran ulama, mengabaikan peran kitab-kitab terdahulu. Karena namanya ilmu itu tidak ada yang berdasarkan dari nol, tidak ada. Teori itu dibantah dengan teori. Ada tesa, ada antitesa, ada sintesa. Itu menunjukkan bahwa tidak ada ilmu itu yang berawal dari nol.
Artinya kita juga harus memahami jasa-jasa para pendahulu kita, ulama-ulama kita. Kita bisa seperti ini juga karena orang tua kita. Orang tua kita juga seperti itu, baik semacam itu juga tidak lepas dari para pendahulu kita. Sehingga saya pahami bahwasannya kalau kita bicara tentang pembaharuan dalam Islam, maka sesungguhnya kita setuju, sepakat dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita sepakat ijtihad terbuka, tapi kan bukan berarti mengabaikan peran ulama terdahulu, termasuk juga hasil kerja ijtihad para ulama terdahulu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini kalau kita persandingkan, kita perbandingkan. Tadi saya katakan bahwa kalau Islam masuk dan berkembang di Nusantara itu abad ke-7. Terus berkembang dan dibuktikan secara kesejarahan 1082 itu ditemukan makam yang bertuliskan Fatimah binti Maimun di Leran Gresik. Kemudian abad ke-13 muncullah kerajaan Islam di Samudra Pasai. Abad ke-15 muncullah Demak. Dilanjutkan Pajang. Pajang dilanjutkan Mataram dan seterusnya. Dalam waktu yang singkat mudah berkembanglah Islam itu di Nusantara. Sehingga sangat menarik para ahli itu. Timbul banyak teori yang bermula dari sebuah permasalahan kapan Islam itu muncul di Indonesia, daerah mana yang dahulu itu Islam pertama kali lahir, kemudian dengan cara apa, itu sangat menarik sehingga banyak bermunculan teori-teori itu. Sebagai perbandingan, agama Kristen itu diyakini adalah lahir abad ke-1. Tetapi masuk ke Nusantara abad berapa? Tidak abad ke-1. Tidak abad ke-1. Tapi adalah abad ke-16. Jauh kan? Islam lahir abad ke-7. Di abad yang sama itu sudah masuk ke wilayah Nusantara. Kristen itu diyakini lahir pada abad ke-1. Masuk ke Nusantara itu abad ke-16. Dan itu dibarengi dengan terjadinya proses penjajahan di Indonesia. 1511 di Malaka. Dibawalah apa yang namanya agama Katolik. Terbukanya terusan Suez itu menjadikan sebab berkembangnya penjajahan, invasi ke wilayah-wilayah timur, termasuk adalah ke Nusantara yang disemangati oleh 3G, God, Glory, dan Gospel. 1596 barulah Belanda masuk dan itu membawa agama Protestan. Inilah yang saya pikir adalah sesuatu yang menarik. Mengapa Islam itu begitu cepat berkembang ke Nusantara, begitu cepat berkembang di wilayah di mana Islam itu berkembang? Karena antara lain adalah semangat tadi, amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itu pada kesempatan ini marilah kita gelurakan dalam semangat kita. Kalau kita ingin mendapatkan keberuntungan, mari bersama-sama untuk melakukan gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena itu ruh dari komunitas muslim. Coba kalau misalnya masyarakat kita ini, wilayah Pari dan sekitarnya, itu masyarakatnya muslim semua. Tapi tidak ada sedikit pun upaya-upaya untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Masjid ya hanya sebagai tempat ibadah 5 kali sehari semalam. Setelah itu ya tidur masing-masing. Tidak ada itu yang namanya majelis taklim, nggak ada itu namanya gerakan bakti sosial, nggak ada itu saling berwasiat, nggak ada. Saya pastikan lama kelamaan juga akan mati karena memang kehilangan ruhnya. Dan itu nanti akan mudah untuk disusupi gerakan-gerakan pemurtatan. Karena kita juga harus tahu bahwa ada sekelompok manusia itu yang senantiasa menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah. Itu pasti. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurih. Itu harus kita sadari. Mereka-mereka itu berupaya keras untuk memadamkan cahaya Allah biafwahihim dengan mulut-mulut mereka. Yora ragat, yora opo, ora gerak nih dengan lesannya itu bisa mematahkan semangat
dan bisa memadamkan cahaya Allah. Tapi ingat, wallahu mutimmu nurih. Sungguh Allah itu menyempurnakan cahayanya. Oleh karena itu, kita harus betul-betul memahami betapa pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar demi keberlangsungan kita dalam kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang. Saya katakan begitu karena memang konsep kehidupan seorang mukmin itu tidak saja meraih kebaikan di dunia, tapi juga meraih kebaikan di akhirat. Nah, kebaikan di akhirat itu adalah ada nikmat yang tersendiri manakala kita bisa bertemu dengan anak cucu kita berada di tingkatan surga yang sama. Saya pernah baca dalam tafsir yang diterbitkan oleh Universitas Islam Indonesia. Di sana dikatakan idza dakhala ar-rajulul jannah, apabila seorang itu masuk surga, dia bertanya tentang bapaknya, dia bertanya tentang kondisi ibunya, anak dan istrinya. Dijawab itu, mereka-mereka itu yang kamu sebutkan itu tidaklah setara dengan kamu. Apa yang dikatakan oleh calon penghuni surga tadi? Pada amil tuli walahum. Sungguh aku beramal baik di dunia dulu bukan untuk saya semata, tapi juga untuk mereka. Maka dijawablah dalam hadis itu diungkapkan fayu'maru ilhaqun bih. Kemudian diperintahkan untuk mempertemukan mereka di tingkatan surga yang sama. Dan itu dengan tarbiyah, dan itu dengan dakwah. Kita masih punya harapan panjang. Mudah-mudahan generasi yang akan datang, generasi kita, generasi Qur'ani yang bisa mengantarkan kita menuju keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.